الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kita tetap masih melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Dan Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, sehat badan, sehat fikiran, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas yang diemban kepada Allah. Kemudian selawat dan salam tentunya selalu tercurahkan, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia jumpa kembali dengan saya dengan satu kajian 10 ciri-ciri tanda keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang berbahagia, kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah sangat sering diucapkan oleh semua kalangan. Nah, yang masalahnya apa? Ketika kita tidak mampu, tidak tahu apa makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hadirin berbahagia, kita ikuti terus kajian ini untuk kita mengetahui apa yang terkandung makna dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Para hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun kelak di syurga, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Tidak ada seorang pun yang menghendaki keluarga rusak dan berantakan. Tidak ada orang yang ingin rumah tangganya hancur dengan mengenaskan. Semua orang membayangkan keindahan saat memasuki kehidupan berumah tangga. Saya yakin semua orang pasti setuju jika harapan itu berada dalam kehangatan keluarga. Harapan itu ada pada keluarga yang dipenuhi keindahan, diliputi oleh kebahagiaan. Keluarga yang muncul produktivitas, keluarga yang menghadirkan kontribusi bagi masyarakat luas. Sebuah keluarga yang menghargai potensi, menjunjung tinggi budi pekerti, menghormati nilai-nilai. Sebuah keluarga yang mentaati tuntunan ilahi dan juga mengikuti tuntunan Nabi. Itulah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 3 kata yang diucap dengan ringkas dengan sebutan keluarga sakinah. Sebagaimana diketahui, kata sakinah, mawaddah, dan warahmah itu diambil dari ayat Al-Quran, yang maknanya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, yaitu sakinah keduanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, itu disebut mawaddah, dan sayang, rahmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu terdapat dalam surah Al-Rum ayat 21. Keluarga sakinah bukan hanya khayalan, namun suatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan seharian. Ia memiliki berbagai ciri
Nah, apa ciri-ciri? Yang pertama, berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Keluarga sakinah bukan berdiri di ruang hampa, tidak berada di awang-awang. Keluarga sakinah berdiri di atas pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam kesejukan iman yang membuat suasana spiritualitas dalam keluarga menjadi semakin kuat. Inilah yang akan menjadi pondasi kebahagiaan dan kesuksesan hidup dalam berumah tangga. Jadi yang kedua, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi semua suami istri itu adalah ibadah, berhubungan seksual adalah ibadah, mengandung, melahirkan dan menyusui anak itu adalah ibadah, mendidik anak-anak itu juga ibadah, mencari rezeki juga itu ibadah, membersihkan rumah adalah juga ibadah, mandi adalah ibadah, makan adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga itu juga ibadah. Semua kegiatan hidup kita hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah mentaati ajaran agama. Sebagai insan yang beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama, mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau yang disunahkan, atau menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari manusia dari kerusakan. Misalnya dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hendaknya selalu sesuai dengan tuntunan agama. Hendaknya kita menghindari mata pencaharian yang haram dan subhat, menghindari rezeki yang tidak halal dari segi zat maupun asalnya. Kita harus berusaha mendapatkan penghidupan yang halal dan thayyib dengan cara yang halal dan thayyib pula. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah saling mencintai dan menyayangi. Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu, mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangannya. Mereka menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan yang saling menyakiti, saling mengkhianati, saling melukai, saling menustai, saling mentelantarkan, saling membiarkan, dan saling meninggalkan. Mereka berusaha saling memaafkan kesalahan, saling mendahului minta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta, maka mereka tak mudah emosi. Karena cinta, maka mereka tak mudah marah. Karena cinta, maka mereka akan selalu setia dengan pasangannya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima adalah saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Pasangan suami istri saling menjaga dan bahkan selalu berusaha saling menguatkan dalam kebaikan dalam kehidupan berumah tangga tentunya. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, kadang terjadi penurunan nilai-nilai kebaikan. Suami dan istri menjadi malas melaksanakan ibadah, malas melakukan kebaikan, malas menunaikan kewajiban, sehingga suasana keluarga menjadi kering kerontang dan tidak menyenangkan.
maka selalu berusaha saling menguatkan dan kebaikan dalam kebaikan, sehingga tidak membiarkan terjadinya suasana kekeringan spiritual dalam kehidupan berkeluarga. Semua orang memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua manusia berpeluang melakukan kesalahan dan dosa. Maka pasangan istri, suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang berbahagia, yang ciri keenam adalah saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan. Suami dan istri saling memberikan pelayanan terbaik, memberikan penampilan terbaik, memberikan perhatian terbaik, memberikan bantuan terbaik, memberikan kata-kata terbaik, memberikan senyuman yang terbaik, memberikan sentuhan yang terbaik, memberikan motivasi terbaik, memberikan inspirasi yang terbaik, memberikan suasana terbaik, memberikan hadiah terbaik, memberikan waktu terbaik, memberikan komunikasi terbaik, memberikan wajah terbaik untuk pasangan. Dengan kondisi seperti ini, maka suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan hubungan. Mereka tidak menuntut hak dari pasangannya, namun justru berlomba melaksanakan kewajiban untuk pasangan. Kemudian hadirin berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ciri ketujuh, mudah menyelesaikan segala permasalahan. Keluarga sakinah bukan berarti tidak ada permasalahan, bukan berarti tanpa pertengkaran, bukan berarti bebas dari persoalan. Namun dalam keluarga sakinah, berbagai persoalan mudah diselesaikan. Suami dan istri bergandengan tangan saling mengurai persoalan. Mereka bersedia duduk berdua, berbincang berdua, mengurai berbagai keruwetan hidup berumah tangga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang mereka berdua bersedia menyelesaikannya. Keluarga sakinah menjadikan permasalahan sebagai pemacu semangat untuk melakukan perbaikan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, mereka adalah mudah keluar dari setiap permasalahan. Hadirin berbahagia, yang ke-8 adalah membagi peran berkeadilan. Nah, suami dan istri dalam keluarga sakinah selalu berusaha untuk melakukan pembagian peran sebagai berkeadilan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang terzalimi atau terbebani secara berlebihan, sementara pihak lainnya tidak peduli. Oleh karena itu, sejak awal hidup berumah tangga, suami dan istri telah menerapkan prinsip keadilan di dalam berbagi peran. Ada peran yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama, maka tinggal melaksanakannya sesuai ketentuan agama. Namun untuk peran yang tidak diatur oleh agama, maka hendaknya bisa dibagi secara keadilan oleh suami dan istri itu sendiri. Nah, dengan cara pembagian seperti ini, mereka menjadi merasa nyaman dan lega karena tidak ada pihak yang terbebani atau terzalimi. Yang ke-9, hadirin berbahagia, yang sangat penting adalah kompak dalam mendidik anak-anak. Suami dan istri dalam keluarga sakinah sadar sepenuhnya bahawa mereka harus mencetak generasi yang tangguh, generasi yang unggul, yang akan meneruskan upaya pembangunan peradaban. Anak-anak harus terwarnai dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sehingga menjadi soleh dan solihah, anak-anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, untuk masyarakat, untuk bangsa, bahkan negara. Bukan menjadi anak yang durhaka, yang membangkang terhadap orang tua dan menjauhi tuntunan agama. Bukan anak-anak yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu semua harus diawali dengan kedua orang tua yang kompak dalam mendidik dan membina anak-anak.
Suami dan isteri yang kompak dalam mengarahkan anak menuju kesuksesan dunia maupun di akhirat dengan pendidikan yang integratif sejak di rumah ataupun di luar rumah. Yang terakhir di bahagia ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga sakinah selalu berusaha memberikan kontribusi optimal untuk perbaikan masyarakat, bangsa dan negara. Suami dan isteri terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, cepat memberikan kemanfaatan bagi warga sekitar, ringan memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka bukan tipe orang-orang yang individualis atau egois yang tidak peduli masyarakat sekitar. Namun keluarga sakinah selalu peduli dan bersedia berbagi dengan apa yang mereka miliki. Hadirin rahimakumullah, suami dan isteri terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang positif seperti kegiatan pertemuan dengan kepala desa, pertemuan dengan organisasi, pertemuan dengan posyandu bagi ibu-ibu, pertemuan jadi menjaga lingkungan bersama, menjenguk tetangga yang sakit, silaturahim dan lain sebagainya. Demikian pula mereka peduli dengan nasib warga sekitar ataupun nasib masyarakat yang memerlukan bantuan. Ini adalah bentuk kontribusi positif bagi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu 10 ciri-ciri yang insya-Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Demikian ulasan singkat ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi yang menyampaikan dan manfaat bagi para hadirin hayat serta pendengar dimanapun berada. Lebih kurang mohon diperbanyakkan maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.